Rapat kerja Komisi E DPRD Sulawesi Selatan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berlangsung di Gedung Tower Lantai 7 Selasa 5 Juli berjalan alot saat sejumlah legislator mempertanyakan pembangunan Stadion Andi Matalata. Ketua Komisi E DPRD Sulsel yang juga menjadi pimpinan rapat, Rahman Pina, mempertanyakan apakah Stadion Matalata bisa dikerja mulai tahun ini. Politisi Partai Golongan Karya tersebut mengaku khawatir kandang PSM Makassar itu kembali gagal tender. Bisa dikerja mulai tahun ini. Dan yang saya takutnya jangan sampai gagal tender lagi. Yang ketiga, apa lagi yang harus dilakukan kalau gagal tender lagi tahun 2020? Yang ketiga ini, ya, saya takutnya jangan sampai konsultasi lagi. Habis itu selesai tahun 2002. Yang berikut, berapa anggaran yang kita persiapkan di tahun 2023? Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi E, Irfan Abe. Menurutnya, jika kembali gagal tender, hal tersebut bisa seperti gubernur sebelumnya, di mana Amin Syam meninggalkan Stadion Sudiang, Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Stadion Barombong, dan Andi Sudirman Sulaiman dengan Stadion Andi Matalata. Mana arah pembangunan Stadion Matalata ini? Apalagi dengan sisa waktu Bapak Gubernur kita yang tinggal 1 tahun lagi. Ya, jangan sampai Pak Gubernur kita, ini sekedar warning mungkin, jangan sampai Pak Gubernur kita sama dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Ya, Pak Amisa meninggalkan Stadion Sudiang, Pak Syahrul meninggalkan Stadion Barombong. Ya, jangan sampai Pak Sudirman Sulaiman meninggalkan Stadion Matalata. Mendapat sejumlah pertanyaan anggota Dewan, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulawesi Selatan Andi Arwin Aziz menjelaskan, dalam 1 hingga 2 pekan ke depan akan kembali dilakukan tender dan masih memungkinkan mendapatkan pemenang hingga akhir Agustus sekaligus kontrak di bulan yang sama. Menurut ex-Kepala Biro Umum Sulsel ini, tahun 2022 hanya membangun lapangan berstandar FIFA. Sarana pendukung lainnya termasuk lintasan atletik. Ini berusaha tepat waktu sebenarnya, Pak. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, itu dalam bulan Juli ini bisa dilakukan tender, gitu kan. Nah, kalau kita melakukan tender umpama di bulan Juli ini, maka kita bisa mendapatkan pemenang di bulan Desember, di akhir bulan Desember, akhir Agustus, sekaligus juga berkontrak di bulan Agustus. Nah, kalau berkontrak di bulan Agustus, maka analisa dari manajemen konstruksi yang ada di kami itu masih memungkinkan hingga pertengahan Desember mungkin selesai. Karena ini hanya membangun lapangan, Pak, lapangan yang berstandar FIFA ditambah dengan field of play yang ada, sarana pendukung yang ada di sekitar lapangan termasuk lintasan. Sebelumnya, Stadion Andi Matalata telah mengalami 2 kali gagal tender. Tender pertama ada 3 perusahaan yang terpilih, namun tidak memenuhi syarat. Kemudian di tender kedua kembali gagal karena 3 perusahaan bermasalah di pengadaan barang dan jasa. Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.